Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi program Ngobrol Santuy, Ngobrol Sederhana tapi bermanfaat. Nah, kali ini kita udah masuk part 10 dengan tema pengalaman kuliah Prodi Manajemen Logistik Politeknik APP Jakarta. Nah, narasumber kali ini yaitu adalah Bang Hera Laksona. Nah guys, oke, selagi menunggu Bang Hera, aku bakalan undang dia dulu buat gabung ke live kita. Oke. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suaranya? Aman, Alhamdulillah. Suara kita kedengeran nggak? Alhamdulillah, mantap. Maaf ya di sini gelap. Santuy, santuy. Oke, kita kenalan dulu ya. Jadi narasumber kita kali ini di Ngobrol Santuy per 10 adalah Bang Hera Laksono. Nah, dia ini adalah mahasiswa dari Manajemen Logistik Politeknik APP Jakarta. Yang paling keren, Bang Hera ini udah jabat jadi asisten dosen selama 2 periode ya, Bang. Yaitu Alhamdulillah. Asdes Warehouse Management dan yang kedua itu Asdes Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Nah ini keren banget sih. Bang Era mungkin bisa sapa-sapa teman-teman yang nanti bakal nonton video ini atau mungkin yang sedang join di live kita. Iya, siapa nih? Udah lumayan ya, dua, tiga. Ternambah baru mulai. Oke, mungkin perkenalan dulu kali ya. Ya, Ya, nama aku Hera Laksono dari Prodi Manajemen Logistik kelas 5C. Eh, Apalagi ya? Ya mungkin kemarin tuh benar kata Kartika, eh, dapat amanah buat jadi asdos di Ukom 1 sama asdos P3 atau perencanaan pengendalian produksi. Gitu aja sih. banget sih. Aku tahu itu matkul yang agak berat. Lumayan, lumayan. Oh ya. Oke, kita bakal langsung aja tanya-tanya ya, Bang. Nah, hmm, kenapa sih Bang? Kan kita kan sama-sama ikut sama-sama satu kelas di AMT ya guys. Jadi sebelum kita masuk ke kelas masing-masing setiap prodi, kita tuh bakalan ada pelatihan assessment motivation training. Nah, jadi aku sama Bang Hera itu satu kelas. Dia emang udah akrab dari awal masuk kampus. Tanya apa Bang Hera. Jadi kalau misalkan Kalau juga ya karena eh, benar-benar apresiasi buat anak-anak logistik gitu kan mau banget nontonin Bang Hera asesnya nih guys. Oke, aku mau nanya nih Bang, kenapa sih Bang Abang mau banget ngambil jurusan manajemen logistik? Karena ini susah banget, dia matematikanya menurut aku susah banget sih dibandingkan manajemen pemasaran dan luar. Kalau pure sih aku belum terlalu paham ya. Tapi kalau logistik sama pemasaran aku benar-benar ada angkat tangan logistik. Kenapa Bang mau milih logistik? sebenarnya dulu tuh pengen masuknya ke Piwar, tapi karena nggak jago bahasa Inggris, jadi ambil ke logistik. Nah, berhubung dulu tuh kan dari SMK ya, terus jurusannya akuntansi. Nah, dari akuntansi itu kita kan ada belajar yang namanya perusahaan manufaktur. Nah, ini tuh relate banget sama kegiatan di logistik. Jadi kayaknya tuh masih satu rumpun gitu kalau misalkan ambil logistik dan ternyata alhamdulillah bisa ngikutin, terus masih bisa pahamin, terus materinya tuh agak sama gitu kayak di akuntansi gitu sih. Nah, guys, jadi kalian harus paham. Satu udah tahu peluangnya lebih besar dia memahami logistik ya dibandingkan yang lain. Nah, ya terus Karena pangeran juga kan ya sedikit kenapa? nambahin lagi soalnya kan sekarang tuh udah mau masuk industri 5.0 ya. Nah, itu eh,
sumber daya manusia di logistik tuh banyak banget yang dibutuhin. Jadi ya banyak lah gitu, makanya tertarik ke logistik gitu. Benar Bang ya, jadi peluangnya itu besar banget ya Bang buat di manajemen logistik. Nah, ini rasanya waktu pertama kali masuk ke manajemen logistik, ini kaget gak sih? Kayak kalian kan benar-benar kalau aku ngelihat prakteknya itu luar biasa kalau offline benar-benar ngendarain mobil. Jadi bener gimana tuh perasaan awal-awalnya Bang? Jadi kalau pribadi, aku pribadi sendiri tuh pas masuk logistik tuh kayak wow, ilmu baru nih. Terus apalagi pas offline tuh kan ada dosen yang bilang kita itu jurusannya dan mata kuliahnya tuh sama aja kayak S2 ITB atau teknik industri di S1 gitu kan. Nah, makin-makin kan. Terus ya tertantang juga sih. Terus habis itu seru juga nih apalagi pas semester 1 itu ngerasanya kayak bukan anak manajemen, padahal kan kita manajemen logistik ya. Tapi ngerasanya itu kayak anak teknik industri, anak teknik sipil, arsitek gitu. Jadi seru gitu loh. Apalagi kayak tadi Kartika bilang, kita ada praktek yang namanya material handling. Nah, material handling itu kita belajar langsung mengendarain ataupun melakukan kendaraan yang ada di manufaktur atau di PT-PT biasanya. Kayak misalkan ada forklift, ada hand pallet, ada hand truck. Nah, itu tuh seru banget. Jadi kita tuh main-main di lapangan belakang. Nah, itu nanti kita nyobain forklift satu-satu. Walaupun maju mundur, terus mungkin kayak narik-narik barang gitu. Terus kita tuh ada lagi kan kita ada material handling sama manual material handling gitu kan. Jadi kita bisa tahu nih kapasitas manusia itu dalam memindahkan suatu barang tuh seberapa sih gitu. Jadi kita lebih tahu gitu. Tapi asik sih, Ih, lebih itu asik gimana? banget. Ya, namanya juga gimana ya, pandemi kan bukan ya kadarullah ya emang ketetapan Allah itu. Padahal kalau misalkan anak logistik offline itu benar-benar kalian tuh kaget banget ngeliatin anak logistik tuh aku tuh malah aduh kepengen deh naik mobilnya gitu tapi mereka lagi praktek kalau numpang naik ntar bilang siapa nih anak numpang naik gitu ya Iya sih, bener. bener bener bener. Soalnya kalau kita offline tuh kadang kan kita prakteknya tuh di gudang ya. Nah, itu nanti kita kayak main hand palette gitu. Jadi kayak apa sih? Kayak mainannya yang di Teletubbies tuh. Nah, itu kayak gitu. Nah, kita mainan terus kita muter-muter barang, mindah-mindahin barang, naik turun. Seru banget. Terus aku pernah punya pengalaman pas itu lagi praktek MH. Jadi kita tuh lagi mau mindahin mesin cuci. Nah, prakteknya itu mesin cuci. Jadi aku mau mindahin dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu eh, karena japitan di forkliftnya itu tuasnya tuh masih nyangkut sama meja kan. Terus akhirnya jatuh mesin mesin itunya jatuh. Tapi ini aja sih cuma apa kardus. Tapi seru banget Habis sih. Itu bener-bener seru banget. Kita mainan hand palette, dorong-dorong gitulah enak, enak banget. Paling konveyor di iya konveyor. aku paling takut mainin mobil sih apa sih namanya mobil yang kecil itu yang kalian biasanya di lapangan basket. Oh, itu namanya forklift. Iya bener sih Nah kayak itu kayak mobil kayak mobil. Jadi ada yang matic, ada yang manual. Tapi seru tahu, harus dicoba. ya kayak main mobil-mobilan gitu tapi buat ada logistik. Keren banget Iya jadi pas kalian pas kalau ya pas praktek tuh banyak bener. banget yang ngeliatin kayak ih pengen gitu, pengen. Padahal enak tahu. Iya tapi kalian cemas gak sih ngendarain mobil kayak gitu susah nggak. Eh, Kalau yang udah pernah bawa mobil pasti gampang, tapi kalau yang nggak pernah bawa mobil itu deg-degan gitu loh. Takut
Takut pas nabrak. nabrak iya, soalnya kan itu pakainya kopling ya, jadi kadang ngegas sendiri gitu loh. Tapi seru, Pernah ngegaruk-garuk nabrak? gitu. Pernah yang itu tadi bikin Oh iya jatuh, pernah. bikin jatuh eh, mesin cuci. Ayo deh, aku paling anak ya anak pokoknya kita kalau semester satu emang paling heboh banget ya survei-survei. Oke nih, kalau kita nih semester satu pemasaran belum ada yang survei benar-benar ke perusahaan. Tapi kalian itu tuh bener-bener aku bingung banget. Semester satu ke perusahaan gede-gede, teman-teman aku logistik tuh pada bikin snap ini ngapain gitu, ngapain bang kok awal-awal semester udah survei langsung kayak gitu. Jadi di logistik itu setiap semesternya ada yang namanya uji kompetensi. Nah, itu ada UKOM 1, UKOM 2 sampai UKOM 5. Nah, setiap UKOM ini kita itu ada namanya observasi. Jadi kita langsung turun ke lapangan. Bagaimana sih misalkan nih kita di UKOM 1. UKOM 1 itu tentang warehouse supervisor. Nah, jadi kita bisa tahu nih supervisor lebih condongnya ke ini ya, ke warehouse tuh gimana penanganannya, misalkan kayak barang masuk, alurnya gimana, terus nanti barang keluarnya gimana, penyimpanannya gimana, terus cara ngambil barangnya gimana, terus cara packingnya gimana, cara pendistribusiannya gimana, terus gimana sih kalau misalkan ada karyawan baru buat pengenalan dengan lingkungannya itu gimana. Nah, di sini tuh kita pertama ya orang namanya kita semester awal belum tahu apa-apa, disuruh observasi. Nah, itu tuh tantangan banget kita door to door dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Dan alhamdulillah ya dapet gitu terus mantep lah. Nah, ini teman-teman aku nih yang komen dia itu satu perusahaan bareng aku. Nah, dia tuh dulu kita di Mustika Ratu Ih, observasinya. keren. Anak logistik pertemanannya harus udah kuat sih. Eh, Kalian eh, hukum tuh, ngapain? Kalian boleh kepoin. Ya ampun, aku tahu nih, Ica, soalnya Bang Hera sering bikin snap, jadi aku apal semua geng kalian. ya, Hai, temen juga. Kalian temennya keren banget. Aku jadi pengen kayak kalian temen yang solid. seru banget ya kalau offline. Iya, seru banget kalau offline sumpah. Jadi kan waktu itu nih cerita sendiri cerita sedikit. Jadi waktu itu kan aku dapat Ukom tuh hari Jumat. Nah, hari Jumat full satu hari kita cari perusahaan, jalan-jalan ke sana kemari, terus pernah ke kawasan Pulau Gadung di Egypt gitu-gitu. Nah, itu tuh seru banget datengin satu perusahaan ke perusahaan lain. Nah, itu tuh kadang ada yang satpamnya baik, ada yang galak, tapi malah malah Pernah di pernah dikatain ini apa namanya orang mau cari cari kerjaan lamaran gitu kan, terus pernah disangka minta sumbangan ya Allah, seru banget. Ya ampun, tapi emang offline tuh seru banget sih. Kita juga, kalau kita surveinya, kalau semester satu banyak nge-mall. Jadi aku dikira nge-mall padahal aku survei gitu. Seru banget semester satu mah seru banget. Oke deh, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Di logistik itu ada tugas besar ya, namanya UKOM berarti. Kalau di Ya, kalau di pemasaran namanya project. Berarti UKOM ini ada juga sampai semester 5 gitu. iya kalau kalau aku tuh dari semester 1 sampai semester 5 tuh setiap semesternya ada UKOM. Nah, buat semester 1 itu UKOM 1 tentang warehouse supervisor. Lalu semester 2 itu ada UKOM 2 itu eh, apa namanya? Planning continuous Perencanaan. gitulah, perencanaan itu. Perencanaan. Jadi sebelum kita melakukan produksi, kita harus melakukan perencanaan dulu. Nah, terus di semester 3 itu ada procurement atau pengadaan. Jadi gimana sih cara kita melakukan pengadaan barang, baik itu barang maupun jasa. Nah, terus di semester 4 itu kita lebih ke sistem produksinya gitu.
Terus nanti di semester 5 kita ada distribusi dan delivery. Jadi kita gimana sih cara pendistribusian barang kayak gitu. Nah, terus tuh nanti ada, jadi kita tuh setiap satu semester yang namanya UKOM ya, itu tuh berasa kayak uji uji sidang, skripsi gitu, nanti ditanyain sama dosennya, terus bikin laporan. Tapi seru sih, jadi kayak melatih mental gitu. Sebelum kita melakukan sidang udah ngerasa ini, rasanya kayak gini ya gitu. Tapi enak gitu. Enak banget sebenarnya. Oh iya, tapi kalian hukumnya itu kalian pakai aplikasi apa sih? Perasaan aku kalian juga pakai aplikasi yang agak beratan juga sih. Desain Kalau tiga dimensi nggak sih kan? Nah, jadi di beberapa sih ada yang pakai aplikasi ya. Misalkan kayak di semester satu. Nah, semester satu itu kita kan warehouse supervisor, kita bikin gudang, layout gudang, terus bikin tiga dimensi gudang. Jadi kita pakai AutoCAD sama SketchUp. Nah, nanti kita bikin kayak eh, misalkan kayak arsitek tuh kita bikin rumah gitu loh, kayak gitu. Terus nanti di semester 2 itu kita pakai SAP Business One. Nah, itu tuh buat melakukan pengendalian misalkan kayak apa pemberi informasi dari bagian atau departemen satu ke departemen yang lain. Misalnya kalau ada pembelian barang dari departemen purchasing, nah nanti bisa tersalurkan ke bagian accounting, terus atasan kayak gitu. Nah, terus nanti di semester 3 di semester 2 ada lagi namanya POMKM. Nah, itu kita kalau mau melakukan uh, apa produksi, kita tuh melakukan perencanaan dulu. Jadi kita ngeramal-ngeramal gitu. Nah, nanti kita ngeramalnya pakai yang namanya POMKM kayak gitu sih. Itu beberapa. Kita juga ada tuh tentang peramalan kayak gitu. Mungkin kalian lebih dulu logistiknya ya. Iya. Sebenarnya agak sama sebenarnya, tapi mereka ya kita punya spesial spesialnya mata kuliah khusus gitu per produk. Nah, kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Mata kuliah yang bikin nangis, sedih, atau paling susah menurut Bang Hera selama 4 semester ini apa, Bang? Yang dibilang yang UKOM 1, tadi ada Ica komen. Apa, Bang? Eh, Mata kuliah yang paling bikin gitu. kalau kalau dari di semester satu, kalau di semester satu tuh ya beberapa di UKOM satu itu ada yang nangis-nangis. Eh, ada yang nangis-nangis di UKOM satu. Misalnya ada beberapa insiden lah, terus ada juga namanya supply chain management. Nah, itu tuh mantap banget. Terus ada nih satu matkul yang namanya tata letak pergudangan. Nah, itu tuh waktu offline kita bener-bener begadang, kita ngerancang penempatan barang itu mau di mana, kita nyusun-nyusun barang itu mau gimana, kita bikin layout yang tadinya berantakan, jadi bener-bener harus profesional, terus harus apa ruangan tuh harus terpakai semua gitu. Jadi nggak boleh ada space yang tidak terpakai. Nanti itu diomelin ya. Terus harus memanfaatkan ruang yang ada kayak gitu sih. Mantep banget sumpah. Itu sampai sampai nggak Terus tidur, udah ngerjain berhalaman-halaman folio, ternyata salah, terus dapat nilai minim ya Allah. Itu pernah tuh, kita Masya juga Allah. pernah gitu, tapi proyek satu tuh bener-bener kayak aduh gak tidur gitu sampai kita ke apa ya tempat perainan tuh jam 2 malam saking nggak mau antrinya tapi tetap aja antri tapi emang ya APP emang nguji mental banget sih. Iya Keren mantep, keren. mantep banget itu sampai ada yang nggak tidur, ada yang sampai pernah pernah tuh gara-gara satu matkul itu tugas kan ya tugas TLP namanya tata letak pergudangan itu pas lagi matkul manajemen pergudangan kita dari 37 mahasiswa yang hadir cuma 10 orang itu semuanya bolos buat ngerjain TLP saking mantepnya tuh. Tapi kalau menurutku ya, kalau misalkan kalian memahami terus jangan jangan dibikin stres gitu ya.
kalau ada PR kerjain, terus kalian memahaminya tuh jangan dipikirin tapi pakai logika aja biar jalan. Nah itu tuh bener-bener enak banget buat 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 belajar gitu. Ini pada nyebut nama dosen lagi. Nggak Parah disebut banget. ya. Maafin teman-teman aku ya. Soalnya, Apa santai. Ini kan ngobrol santai. Jadi ya pokoknya ya kita mengapresiasi lah seluruh dosen di APP sudah mengajarkan kita karena ilmunya yang benar-benar terimplementasikan nanti. Nah tapi ini, baik oke tapi nih. baik-baik banget tahu Apa? dosen APP. Baik-baik Iya dosen benar APP. masih Sekali friendly kok Bang. sekali sekali kamu deket gitu ya, itu tuh enak banget sumpah. Kalau misalkan Iya, ya keren. bukan 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 nyari muka ya, tapi kalau misalkan deket gitu terus ilmunya tuh kalau bisa, kalau kata Bu Yevita ya, itu tuh aku inget banget itu, kalian tuh jangan menghafalkan rumus tapi pakai logika. Nah itu tuh yang aku terapin. Jadi kan di logistik itu kan banyak hitung-hitungan. Jadi aku tuh nggak pakai rumus tapi pakai logika. Jadi enak itu dikerjainnya daripada Oke. pusing-pusing Berarti kan. tidak terlalu berarti walaupun ntar nih ada kan guru dosen-dosen yang benar-benar ini rumusnya ya kamu harus gimana pun soalnya rumusnya harus ini tapi kalian bisa Hmm. berarti improve kayak gitu maksa logikanya nyambung gitu. Kalau kalau dari beberapa dosen aku tuh eh, apa sebisanya kamu aja gitu. Terus jangan jangan berpatok dengan rumus, tapi kalau bisa tuh logikain. Jadi kamu tuh memahaminya lebih gampang gitu. Tapi seru banget sumpah logistik, mantep parah. Iya Jurusan aku lain juga juga senang mantep banget, jurusan lain juga mantep banget, ya, semua keren-keren. semua ya, habis ini aku jadi penasaran piwar gimana dosen-dosennya Eh, karena emang next aku ngerasa banget kalau dosen KPP friendly banget sih itu next benar-benar next iya ngobrol next ngobrol santuy nanti sama anak Piwar. weh rekomendasi narasumber ya. Boleh boleh Oke boleh. deh. Pertanyaan selanjutnya, perbedaan yang Mbak Hera rasain pas kuliah online dan offline nih, apalagi buat prakteknya gimana sih Bang kalau online kayak gini? Kalau prakteknya tuh harus harus ini ya, harus paham bener, harus paham banget yang namanya materi. Terus kalau misalkan nggak dikasih materi, ya kita harus inisiatif nyari materi itu sendiri. Nah, misalkan kadang aku tuh pakai modul atau pakai materi dari kakak kelas, cutting, terus aku review lagi. Jadi biar gampang itu belajar online-nya. Terus harus teliti sih. Terus yang aku Guys, jadi rasain tuh banyak eh, lebih lebih santai, lebih santai banget buat prakteknya. Terus eh, aku tuh suka kan kadang gabut ya, nggak ada kerjaan gitu di kosan. Mau ngapain gitu? Ah nanti ini aja deh apa lihat-lihat modul yang ada. Terus kalau kalau gabut tuh kadang ngerjain soal rajin gitu. banget. Rajin banget. Jadi 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 Salut, salut. jadi nanti Eh, pas lagi jam prakteknya aku tidur gitu. Yang penting udah ngerjain, udah yang ngumpulin penting gitu. guys, ini Udah, strategi ya Bang iya. ya. Ini strategi. Strategi. Jadi kadang tuh teman-teman aku sama cutting tuh kadang bilang, kok kamu anak logistik enak banget sih bisa jalan-jalan gitu. Terus ya ngapain dipusingin orang waktu banyak gitu ya, manfaatin waktu luang aja. Kan kadang di kosan Sabtu Minggu gabut yang nggak ngapa-ngapain. Jadi ya paling itu sih. Ini benar juga sih. Kalau di awal-awal masuk kuliah pasti akan ada panikan gitu. Aku juga ngerasa itu. Kalau ada tugas tuh kepengen, aduh pusing banget apalagi adaptasinya. Tapi semakin tua gitu jadi kayak ngerasa ah enggak ini deadline-nya segini nih bisa di apa ya? Ya dimainin lah ya. Ini waktu buat main, ini waktu buat ngerjain ya. Kayak Bang Hera tadi bikin strategi guys. Nih ada yang nanya Bang, dari Ciacan, matematika di logistik rata-rata mempelajari apa ya Kak? Ih, matematika di logistik tuh dia ini basic banget, basic.
basic di SMK. Jadi kayak log gitu. Terus kayak apa sih kemarin tuh basic lah intinya. Terus apalagi ya lupa deh. Intinya pelajaran matematika di SMA SMK tapi umum ya, secara umum malah gampang sih matematikanya, bisa lah dapat Ya A. tuh guys, bisa dapat A. Tuh buat kalian yang kepo banget sama pelajaran-pelajaran logistik, kalian bisa banget DM Bang Hera. Selagi mumpung belum Ukom, kalau dia udah jadi asdos dia nggak bakalan ngebuka semuanya kan. Jadi gali-gali informasi mulai dari sekarang guys. Oke Boleh, nih boleh, boleh. pertanyaan selanjutnya. Ya boleh nih udah diizin sama Bang Hera. Apalagi. Oke nih. Oh iya, aku kepo nih cara rekrutmen asdos logistik gimana sih? Ada seleksi wawancara juga nggak? Jadi kalau rekrutmen asdos tuh, kalau kemarin kita tuh ada beberapa metode ya. Nah itu tuh eh kalau aku pas wawancara itu disuruh peragain kamu kalau ngajar gimana, coba kamu kalau ngajar gimana tuh. Jadi kita praktek. Nah nanti misalkan kalau ada apa saran atau kritik mungkin bisa langsung dijelasin sama dosennya. Terus enak banget kemarin tuh wawancaranya kayak nggak berasa kayak wawancara gitu. Kita ngobrol-ngobrol kayak temen aja gitu sama dosen. Jadi enak banget. Jadi nggak tegang gitu loh. Sama ya di kita juga diituin, maksudnya cara kamu ngajar aja gitu, nggak bener-bener sebutin materi ini, nggak kayak gitu guys. Enggak enggak sih. Nggak, nggak. Di luar Lebih ekspektasi. kayak Kayak ngajak ya diskusi santai. gitu. Kayak eh, ngajak yang diskusi. penting gimana kita dan gimana cara kita berbicara aja sih Nah iya bener ngajar. banget. Nih ada yang nanya statistikanya gimana bang? Aku juga belajar statistika semester 4, kalian semester berapa bang? Jadi di semester 2 sama 3 3 itu ada statistik. Kalau semester 2 tuh statistik industri. Nah, itu tuh mantep banget. Aku tuh nggak bisa yang namanya statistik. Kalau aku ya pribadi tuh nggak bisa yang namanya statistik. Terus di semester 3 nanti ada statistik pengendalian mutu. Jadi bagaimana cara kita meloloskan barang atau QC. Biasanya biasanya tuh di QC gitu. Gimana sih barang ini bisa lolos, peluang dapatnya itu berapa kayak gitu. Terus nanti Logis di statistik pengendalian mutu tuh nanti kita menghitung kancing. kan. Iya, nanti kancing kita hitung. Oh, maksudnya gimana bang? Ngitung kancing. Maksudnya kita tebak-tebakan jawabannya. Enggak, jadi kita ada berapa sampel nanti kita ambil gitu. Tapi kita Oh, ngitung kancing itu kancingnya kita hitung bukan kita ngitung kancing pas lagi ujian ya. Itu bukan, beda lagi. tahun Tapi statistik di semester 3 tuh lebih santuy sih. Soalnya kita tuh kayak main ngarang gitu. Nanti ada nah main tuh ngarang. iya. Tolong dengarkan abangmu. Abangmu sudah menjelaskan ya. Jadi nggak usah terlalu panik dan benar-benar memposingkan diri gitu. Oke nih. Oh, kembali lagi ke Asdos tadi. Jadi kalian berapa SKS sih Ukom? Ukom ada yang satu SKS, ada yang dua SKS. Tapi satu SKS tuh sama dengan 2,5 jam. Oh Atau iya. 2 SKS teori. Mbak yang tiga ada nggak sih? Yang tiga SKS 3 SKS. Kalau 3 SKS tuh buat paling kayak kayak matematika gitu-gitu sih umum. Kalau Ukom nggak ada. Yang kayak nanti ada riset berarti operasi gitu. berarti nggak terlalu lama ya buat prakteknya. Di kita Enggak ada terlalu 5 jam. lama. Mm. Rasanya jadi asdos online gimana bang? Kalau offline yang Kak ACC Kak tanda tanya Kak, kalau kalau gini nggak bisa lagi bang. Aduh.
Kalian minta ACC Kalau nggak sih kalau offline TTD? enggak, enggak, Oh nggak ada. Ya, gimana enggak. ACC-nya kalau kalau Astus gitu? ACC apa tuh? ACC buat apa? Kalau misalkan Iya. karena UKM kan project biasanya kan Hmm. ada per minggu itu di ACC dulu nih, baru dapat ke tugas selanjutnya gitu. Kan gitu nggak sih? Enggak, jadi minggu pertama tuh kita bahas yang namanya kalau di Ukom ya, kalau di Ukom kita tuh bahas yang namanya SKKNI atau standar ketentuan gitu kan. Nanti nanti SKKN-nya apa aja. Nanti kita dapatnya KUK berapa atau elemen berapa. Nah, nanti kita itu mempelajari khusus di itu. Nah, dulu aku tuh dapat tentang bagaimana alur alur barang masuk sampai keluar gitu sama proses induksi atau pengenalan karyawan di tempat kerja yang baru. Nah, itu tuh nanti kalau udah pertemuan pertama, nanti pertemuan selanjutnya dilepas gitu sama asdosnya. Kalian jadwalnya terserah mau kalian survei, mau kalian observasi, mau tanya-tanya, terserah gitu. Tapi yang penting di setiap jadwal UKOM itu tuh harus ada tanda tangan atau stempel dari perusahaan kayak gitu. Jadi biar biar Oh, buat nandain uh, daftar kehadiran gitu kayak absen gitulah. berarti kalian iya susah dong kalau berarti dapatnya harus dari perusahaan. Kalau kita kan dapat ACC-nya dari dosen A, Asdos aja gitu. Iya itu Enggak. pas pas kita offline, tapi pas online ya kita nggak observasi, kita cuma pakai jurnal, ya lebih gampang gitu sih. Jadi pengetahuan kita gitu. Terus kalau buat praktikum itu kalau aku pribadi Asdos di online ini itu lebih sabar sih. Soalnya kan kadang apalagi pas kemarin tuh aku ngajar di P3 atau perencanaan pengendalian produksi. Nah, itu tuh itu hitung-hitungan semua kan. Excel. Nah, itu tuh harus benar-benar detail, teliti, fokus. Jadi kalau misalkan salah satu ya nanti salah semua gitu kayak rumus-rumusnya gitu. Terus nanti kita ngasih video tutorial kayak gitu. Nah, kalau kalau misalkan ada beberapa mahasiswa yang nggak paham, nanti aku ini ngajuin ke teman-teman atau adik kelas, nanti mau Zoom nggak? Kalau misalkan kalau dari kalian ada yang masih kesusahan atau masih bingung, ya udah kita Zoom nanti aku ajarin cara-caranya gitu. Kan kadang eh, dari dosen satu sama dosen lain itu ngajarnya beda ya. Jadi mungkin aku sebagai penengah kalau ini tuh lebih gampangnya kayak gini gitu sih. Jadi kadang teman-teman banyak yang kebingungan di P3 soalnya itu hitung-hitungan banget ramalan. Keren, keren, keren. Nih, salah satu contoh Asdos yang baik banget. Aku selalu Masih ngeliat masih. sendiri. Oh iya, kalau berarti kalian bahan ajarnya itu udah di luar SKS ya, Bang? RPS, rancangan perkuliahan semester. Nah, di luar itu kan biasanya ada yang kita masukin ke e-learning yang diupload buat bahan ajar. Itu ada nggak sih di kalian? Kalian bikin sendiri, misal kayak kalau kita kan dibagi tugas nih, setiap minggu kan ada kayak proyek satu ada 8 asdos. Ya udah nih, minggu satu asdos ini yang bikin keterangan tugasnya gitu. Kalian ada kok kayak bagi-bagi tugas gitu nggak sih per asdos atau benar-benar pure ya udah kamu megang ini ya terserah kamu mau ngapain gitu. Kalau kemarin tuh materi itu dapat dari dosen, materi pure semua dapat dari dosen. Terus kalau misalkan dosen Aduh, macet nih dia aku nggak tahu ini yang macet yang aku atau Bang Hera. Jadi teman-teman yang lagi nonton live ini kalau misalkan kalian tahu siapa yang macet entah aku atau Bang Hera tolong banget ya buat komen di live. Oh iya suara halo Bang Hera. Bang Hera
Suaranya ada nggak? Oh, Bang Hera. Kita tunggu ya guys. Nah, kita sebenarnya aku masih penasaran banget sama Bang Hera. Dan kalau misalkan nih kayak kalian yang mau tanya-tanya, mumpung Bang Heranya ada di sini, gercep deh. Tulis aja komentar-komentar kalian. Nanti aku bakalan tanya-tanyain sama Bang Hera. Mumpung belum masuk nih ke apa ya ke kuliah semester baru atau pelajaran baru. Jadi kalian masih bebas buat tanya-tanya gitu. Oke, kita bakal nunggu Bang Hera sebentar. Jadi kalau misalkan si kepo, aku keren banget sih Bang Hera ngajarnya. Enak banget. Oh Bang Hera, kalau suara Tika kedengar sama Bang Hera, komen ya. Eh, bilang gitu. Oke guys, buat kalian yang masih nonton, nah jadi kita tuh udah banyak banget bahas tadi, keren banget. eh Contohnya tadi ya, tentang logistik gitu. Kenapa Bang Hera milih logistik gitu. Terus abis itu, nah Bang Hera aja lagi keluar nih. Aku coba undang lagi ya. Sembari menunggu Bang Hera, jadi kalian tetap eh, dikit lagi ini pertanyaannya. Jadi kalau kalian mau nanya, boleh banget buat cantumin pertanyaan kalian sebelum mungkin live ini akan berakhir kan. Oh iya, kalau misalkan live ini nanti berakhir, kalian bisa banget buat DM Hera biar tanya-tanya. Oke deh Maaf ya Bang, tadi suaranya ada gangguan. santuy santuy, namanya aja ngobrol santuy. Yang penting kita share Ah, ilmu gitu kan. Jadi baiklah. gimana tadi Bang? Tadi sampai mana? Agak Bahan lupa ajar aku. mas. Oh, kalau kalau bahan ajar tuh kita dapat dari dosen, baik itu modul maupun video. Nah, misalkan dari dosen itu nggak ngasih video tutorial, nah baru kita di switch gitu. Nanti siapa nih yang mau bikin video buat materi ini gitu. Kayak gitu aja sih. Tapi kita Oke Bang, kita ada lebih yang nanya santuy gitu. dari NPTR. Ini Nabila Putri. Selama perkuliahan dari ini, adakah saran kakak supaya mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan dengan baik? Gimana Bang? Kalau 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 dari aku pribadi, kalau ada materi gitu dari dosen, kalau aku pribadi nih, aku tuh belajarnya tipe belajar orang yang selalu dengerin musik gitu. Jadi walaupun aku belajar materi maupun ngerjain tugas, nah itu tuh sambil dengerin musik. Kenapa? Soalnya kalau aku tuh jadi kayak nggak kerasa aja gitu loh kalau 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 aku ngerjain tugas atau belajar sambil dengerin musik tuh kayak nggak kerasa tiba-tiba selesai gitu. Jadi nggak ada beban gitu. Terus lebih enak aja gitu, lebih enjoy kan. Tapi ada beberapa orang yang tipe belajarnya nggak kayak gitu ya. Cuman Ya. kalau misalkan ada tugas atau ada materi itu jangan dipikirin tapi dikerjain. Terus jangan ngeluh, jangan ngeluh. Kalau kalian ngeluh pun nanti ujung-ujungnya dikerjain. Ya, iya nggak sih? Ngeluh pun nanti ujung-ujungnya selesai. Oke nih, ada pertanyaan lagi dari Cia. Selama daring, kira-kira kuliah dari jam berapa hingga jam berapa? Libur Sabtu, Minggu, atau hanya Minggu? Sebenarnya ini tergantung ketua kelas kamu sih. Ngatur jadwalnya, ya nggak Bang? Iya benar banget. Kadang kita ngosongin hari Jumat, jadi kadang Jumat Sabtu Minggu kita libur gitu. Kadang ada satu hari yang cuma satu matkul, ada yang satu hari full gitu. Jadi tergantung eh, pinter-pinternya memilih jadwal aja gitu. Ya, Sama benar banget ngelobi tuh. lah. Jadi, ya, jadi buat kalian yang baru masuk tahun 2021, ini kan banyak yang 2021 ya. Ini kalau misalnya kalian udah masuk nanti, dan kalian akan ada bentrok jadwal, biasanya kan akan menyusul
jadwal. Itu kalian harus cepet-cepet ngurusnya. Jadi kalau misalkan kalian emang mau Jumat, Sabtu, Minggu libur ya udah kalian pepetin semua tuh sampai Senin sampai Kamis ya. Kalau pepet ya kalian harus lihat lah plus minusnya gimana nanti ya. Kalian harus bikin kuliahnya sampai maghrib bisa jadi kayak gitu ya bang. Ya, temen aku aja dia Oke, kuliah cuma sampai hari Rabu. serius bang, padat Iya, banget dong. jadi dipadetin. Tapi kan enak libur, Iya, kalau ada tugas liburnya kan lama. bisa masih enak. Tapi kalau logistik mungkin sampai hari Kamis sih. Ya, kita juga sampai Kamis biasanya. Hmm. Oke nih, buat kalian yang benar-benar kepo lagi buat tanya-tanya logistik dan mungkin kalian masih, ih aku gregetan nih mau tanya tapi malu buat tanya di live. Kalian bisa banget ya Bang buat DM Bang Hera. Bang Hera benar-benar terbuka. Jadi buat Boleh, tanyain, boleh. mungkin buat yang semester 3 yang mau jadi asdos bisa tanyain juga sama Bang Hera gitu. Tipsnya, eh, gimana sabar-sabarnya ngajar anak orang selama online ini. Oh iya nih, Bang, kasih nasihat dong buat adik-adik yang angkatan tahun 2020 dan 2021 bisa dibilang kayak closing statement dari Bang Hera nih. Mungkin kalau nasehatnya sih kayak tadi, kalau misalkan kalian kuliah, kalian tujuannya buat apa gitu. Nah, kalau bisa kalian tuh misalkan ada beberapa yang ini bukan tempat aku nih, aku daftar ke sini karena sisa-sisa gitu. Nah, mungkin Allah tuh ngasih rezekinya tuh di sini. Nah, kamu tuh bisa gali informasi lebih dalam. Sebenarnya banyak kok anak-anak logistik ya, ataupun anak pemasaran dan anak-anak piwar, itu tuh banyak banget yang jadi orang. Jadi orang tuh dalam artian sukses gitu ya, di luar. Nah, itu tuh tergantung kalian menjalin relasi. Nah, buat adik-adik mungkin atau teman-teman yang sekiranya masih belum paham ataupun masih belum ada gambaran, kalau bisa kalian tuh jalin relasi sama cutting. Nah, nanti kalau kalian nggak bisa, kalian tuh bisa diskusi sama cutting. Ah, ini gimana sih Kak? Ini gimana sih Bang? Ini gimana sih Kak gitu. Nah, soalnya tuh kadang tuh eh, kalau misalkan UTS atau UAS biasanya tuh eh, soal-soalnya tuh sama kayak tahun sebelumnya. Nah, kalau misalkan kalian deket sama cutting atau mungkin bisa ngelobi lah. Nah, kalian bisa tanya Bang atau Kak, kemarin UTS tuh gimana sih? Oh, mungkin soalnya yang keluar kayak gini kayak gini gini. Oh, jadi kalian bisa ada apa? Kayak ada planning ataupun rencana ataupun udah ada persiapan lah buat nanti apa ujian ataupun nanti materi. Jadi kalian bisa bisa lebih prepare gitu kalau kalian punya relasi gitu atau dekat Eh, dengan kating-kating itulah. bener-bener Bang Hera. Baik banget dikasih tahu. Iya, soalnya Makasih. soalnya tuh aku kan kadang kadang nggak tahu ya, oh ini materi materi semester 5 tuh apa aja gitu. Terus kadang tuh kan ada bimbingan kan, kadang ada bimbingan tuh sama dospem kan, nanti ada bimbingan. Nah, nanti tanya, Bu, di semester ini tuh kira-kira yang butuh effort atau ada materi apa sih Bu yang kiranya susah. Nah, dari itu kan nanti kan dosen pembimbing pasti kan kayak ngasih, oh ini nih materi ini kamu harus lebih effortnya harus lebih gede gitu. Nah, nanti bisa nih tanya-tanya ke cutting. Soalnya biasanya tuh kalau dari dosen tuh malah nyuruhnya kalian ini aja hubungin cutting-cutting gitu. Soalnya nanti cutting-cutting tuh pasti bakal bakal ngebantuin kalian sih. Kayak gitu. Apalagi dulu tuh aku pas observasi, aku tuh nggak punya channel kan. Nah, itu tuh tanya-tanya perusahaan juga dari cutting. Jadi kalau bisa menjalin relasi itu lebih bagus. Jadi kalian bisa diskusi lebih banyak kayak gitu. Ya guys,
Jadi intinya adalah kalian tuh harus benar-benar aktif lah cara relasi kalian, baik itu sama teman-teman kalian satu angkatan, sama cutting terutama, karena dari itulah kalian tuh bakalan lebih apa ya, kalau bikin strategi buat kalian kalau misalkan mau apa nih nilai kalian kalian harus punya strategi lah, kalian harus belajar gimana, harus cari informasi lebih banyak lagi. Menghera keren banget sih, bener-bener berbagi ilmu, bahkan tips-tipsnya luar biasa. Mantap. Kalau orang pelit ilmu nggak bakalan kasih tahu nih bang. Ngubungin cutting. Aku salut banget sama kamu. Semoga Allah membalas kebaikanmu ya bang. Amin, amin. Kalian Amin. jangan sia-sia ini bang Hera. Tolong DM ya. Aduh, 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 aduh. Bentar DM kamu, DM bang Hera penuh. Jadi nggak apa-apa bang Hera tuh Overload memang. nanti. Oke nih bang Hera, makasih ya atas waktunya. Maaf banget Ya, mengganggu bukanya dan sama-sama. Makasih aja juga buat teman-teman. Kartika udah ngasih kesempatan ya. Makasih juga buat teman-teman yang udah gabung, dan makasih juga buat Kak Azhar tadi yang udah komenin semangat buat calon Asdos dan teman-teman yang udah nanya dan lain sebagainya. Dadah. Oke guys, ngobrol sampai part 10-nya udah selesai, dan semoga minggu depan kita bakalan ngobrol santai lagi di part-part selanjutnya dengan narasumber yang keren-keren banget. Dan terima kasih karena sudah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.